Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali menghadirkan sejumlah informasi paling aktual baik dari dalam negeri dan juga mancanegara. Saya Gita Mahlika, inilah kabar hari ini selengkapnya. Kita awali dari informasi pertama pemirsa, setidaknya 17 penggemar klub sepak bola Kolombia Deportivo Cali ditangkap di Buenos Aires pada Kamis waktu setempat. Kepolisian Toronto menembak mati seorang pria yang tengah berjalan sambil membawa senjata api. Informasi selanjutnya, pasukan militer Rusia kembali melancarkan serangan ke wilayah Kharkiv, Ukraina pada Kamis waktu setempat. Pemirsa, sejumlah orang dilaporkan terluka setelah sebuah kecelakaan kereta terjadi di wilayah Pennsylvania, Amerika Serikat. Kita ke informasi dalam negeri, pemirsa, sepasang kekasih di Bali dikeroyok sekelompok pria bermobil. Motif pengeroyokan dikarenakan salah satu korban wanita acuh ketika digoda pelaku. Pemirsa, anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, masih dalam pencarian setelah hanyut di sungai di kota Bern, Swiss. Hari ini pencarian memasuki hari kedua. Ratusan ASN Pemprov Jawa Barat berdoa bersama untuk keselamatan Eril, anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pihak Pemprov mengimbau agar doa bersama juga digelar masjid-masjid lain di Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, dua pekerja perawatan pipa perusahaan gas negara atau PGN tewas di dalam gorong-gorong di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga kuat kedua korban tewas akibat kehabisan oksigen dan juga menghirup gas yang bocor. Selanjutnya, usai jeda pemirsa, kedatangan pesepak bola dunia Mesut Ozil untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal disambut antusias para jamaah. Penampilan Ozil mengenakan kaos dan juga peci hitam pun ikut menarik perhatian. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, hanya untuk menguasai perhiasan, seorang cucu tega menghabisi nyawa neneknya sendiri di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sang nenek yang berusia 97 tahun itu dianiaya hingga tewas. Tersangka berhasil ditangkap. Mantan Bupati Bener Meriah Aceh atau AH dikenakan wajib lapor pasca ditangkap atas kasus dugaan perdagangan kulit harimau Sumatera. Pemirsa, kedatangan pesepak bola dunia Mesut Ozil untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal disambut antusias para jemaah. Penampilan Ozil mengenakan kaos dan juga peci hitam pun ikut menarik perhatian. Viralnya kasus perundungan yang dilakukan oleh beberapa siswi SMP terhadap temannya di Semarang, Jawa Tengah mendapatkan perhatian dari Wali Kota Semarang. Wali Kota Semarang meminta pelaku dibina dan juga diproses secara hukum agar memberikan efek jerah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pembunuhan terhadap gajah liar kembali terjadi. Kali ini seekor gajah betina yang sedang bunting ditemukan mati di Bengkalis, Riau. Diduga gajah malang tersebut mati diracun. Pemirsa, nama Panglima TNI Andika. Anda kembali di kabar hari ini, pemirsa, ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS memilih mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos tes seleksi penerimaan periode tahun 2021. Mereka yang mengundurkan diri akan mendapatkan sejumlah sanksi karena telah menimbulkan kerugian negara. Nama Panglima TNI Andika Perkasa mendadak ramai dibicarakan karena sowan ke para ulama di dua ormas terbesar, yakni Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah pada Senin 23 Mei lalu. Kedatangan orang nomor satu di Tentara Nasional Indonesia itu serta-merta mematik tanya, ada apa dengan kedatangan Andika ke NU dan Muhammadiyah? Berbekal tanda pengenal dan seragam palsu yang dibelinya di Pasar Senen, seorang petugas Dinas Perhubungan Gadungan yang telah menipu belasan warga hingga puluhan juta rupiah ditangkap di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Pajero menjadi tersangka dalam kecelakaan maut di Jalan MT Haryono pada Rabu malam. Tersangka mengemudi di tengah serangan stroke ringan. Penetapan pergantian antar waktu atau PAW calon kepala desa Bancelok, Sampang, Madura berujung adu mulut. Keributan terjadi setelah 4 calon kades dari Pemirsa, jenazah Buya Syafi'i Ma'arif dimakamkan di tempat pemakaman Muhammadiyah di Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Hari Ini. Pemirsa, kabar duka datang dari Yogyakarta. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif wafat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk pertama kalinya berbicara langsung secara daring dengan warga Indonesia. Dalam forum publik bertajuk Dari Hati ke Hati itu, Zelensky berbagi cerita tentang berbagai isu terkait operasi militer Rusia yang hingga kini masih berkecamuk di Ukraina. Angkutan umum syarat penumpang terguling setelah sebelumnya menabrak sebuah sepeda motor di Serang, Banten. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari membuat jalan akses warga di Pedukuhan Pelampang 2 Kokap kembali tertutup material longsor. Pemirsa, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama memastikan kesiapan panitia tingkat provinsi dalam pelaksanaan ibadah haji. Persiapan yang dilakukan adalah mengenai sarana prasarana dan juga petugas penyelenggara ibadah haji. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Hari Ini. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Arena Malam bersama Karasyam. Tak lupa kami terus mengingatkan Anda untuk mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.